Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. First, let us introduce ourselves. My name is Fatih Sidik. My name is Maulana. In this video, we will fulfill our assignment for English for Office and Administration course. For the last project, we will interview the branch manager of WOM Finance Garut. In this interview, we will give some question about how the problem solving in this company. PT Wahana Auto Mitra Multi Arta Tbk, better known as WOM Finance, is a financing company established in 1982 that has become one of Indonesia's trusted financing providers. WOM Finance offers a range of financing services designed to help the public meet their financial needs. The company's core products include financing for new and used motorcycles, multi-purpose financing secured by vehicle ownership documents or BPKB, and car financing. Additionally, the company continues to develop digital services to make the financing application process easier, faster, and more convenient for customers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, izin perkenalkan, saya Fatih Sidik dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Institut Pendidikan Indonesia, dan teman saya Maulana dari Program Pendidikan Bahasa Inggris juga. Kita mengambil materi tentang problem solving, yang mana untuk perkantoran mungkin itu adalah satu hal yang memang bahkan bukan sangat umum lagi, tapi menjadi hal yang wajib untuk untuk di dunia perkantoran. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari kita terkait problem solving. Yang pertama, apakah skill problem solving sangat diperlukan di tempat kerja, khususnya di perkantoran, Pak? Oke, ini dari pengalaman saya ya terkait dengan problem solving. Yang pertama, udah pasti yang namanya problem solving itu wajib dimiliki setiap individu ya, nggak bergantung pada segmen tertentu misalkan yang punya kewenangan atau enggak. Jadi di setiap posisi atau jabatan yang ada di lingkungan pekerjaan itu pasti, terutama di sini lah, khususnya di sini, problem solving itu dibutuhin. Apalagi perusahaan kita kan perusahaan pembiayaan yang menyangkut terhadap service gitu ya, service excellent yang diutamain kan gitu ya. Jadi tim di lapangan itu kan ada berbagai macam nih. Kalau di sini ada tim penagihan, ada tim dari survei, dari tim marketing. Nah itu kan mereka tuh datang ke lapangan bukan cuma untuk menawarkan atau apapun itulah, tapi mereka tuh bertugas untuk memberikan problem solver. Mereka sebagai problem solver yang timbul di masyarakat. Anggaplah ada beberapa orang mungkin yang memiliki, kalau berkaitan sama pekerjaan di sini ya, misalkan dia memiliki kendaraan bermotor, entah itu motor ataupun mobil. Konsumen terkendala nih terkait biaya, misal anaknya ada yang mau pendidikan atau mungkin dia berobat anak dan sebagainya. Nah, dengan istilahnya dari tim kita kan, kalau kita sebagai marketer langsung menawarkan produk tuh kadang orang langsung nolak. Nah biasanya tuh tim kita di lapangan tuh mencoba menggali dulu apa yang konsumen butuhin. Oh ternyata konsumen lagi butuh dana. Nah tugas teman-teman marketing di sini tuh sebagai problem solver itu mungkin menggali informasi apa yang mereka butuhkan dan akhirnya memberikan solusi. Oh solusinya apa nih? Bapak Ibu ada nggak? Misalkan ya kalau di sini ya, karena di sini pembiayaan motor nih atau mobil. Misalkan ada nggak motor atau mobil yang ternyata lagi menganggur BPKB-nya di rumah, nah dengan ibu punya mitra atau BPKB motor atau mobil, itu bisa dilakukan pencairan dana tunai di perusahaannya kita. Jadi problem solver itu pasti kalau setiap perusahaan ya, bagi khususnya di kita di tempat saya kerja pasti dibutuhkan sih kalau terkait problem solver. Ya, jadi sebenarnya saya problem solving adalah skill yang memang sangat dibutuhkan ya di dalam dunia perkantoran. Pasti. Oke, kita lanjut ya Pak. Boleh second question. Seperti misalkan di dalam problem solving itu ada langkah sistematis
sistematis seperti mengidentifikasi dan juga menganalisis. Itu dapat membantu, apakah itu dapat membantu kita untuk mengetahui dan memahami akar penyebab dari masalah tersebut dengan baik dan benar. Iya. Terkait langkah sistematis ya, saya flashback sedikit lah terkait dengan saya punya karir di perusahaan ini gitu ya. Saya tuh udah join dari perusahaan itu mungkin dari sekitar 2015an akhir. Berarti udah hampir 11 tahun lah saya kerja di sini. Dari cabang ke cabang tuh saya selalu nemuin masalah. Gak ada masalah gitu ya. Kebetulan memang kalau di posisi saya sebagai kepala cabang, saya tuh mungkin ngejabat baru di 5 tahun terakhir ini. Sebelumnya juga saya dari section head, dari supervisor, staff ini tuh lah ya. Nah tapi dari 5 tahun terakhir saya pindah-pindah cabang, mulai dari cabang Balikpapan ke Kalimantan Timur sampai akhirnya saya sekarang dari cabang Garut. Mungkin lebih daripada 5 cabang saya pindah. Permasalahan di cabang. Nah sistematis yang dimaksud mungkin ya kan kita harus tahu nih masalah di cabang itu apa, karena salah penanganan pasti nanti bakal salah lagi hasilnya gitu ya. Nah ya kita harus merentet masalahnya, dan biasanya kita tuh dikasih data. Kalau saya pribadi di sini kita tuh selalu dikasih data sama kantor pusat, dan data itulah yang memang secara analisa biasanya menggambarkan tentang pola pekerjaan yang ada di cabang itu sendiri gitu. Jadi pola sistematis yang mungkin saya lakuin tuh, saya pasti ngegali datanya dulu nih, cabang ini tuh seperti apa gitu kondisinya ya. Kalau saya di perusahaan pembiayaan tuh pasti yang saya lihat tuh mulai dari ada istilah current ratio. Current ratio tuh mungkin kalau saya sedikit jelaskan kayak apa ya, tingkat rentet ini masalahnya ada istilahnya delinquency 30 plus. Kita rentet lagi masalahnya ada di NPL atau non performing loan-nya itu seperti apa. Dari situ kita baru bisa menguraikan sampai akhirnya oh ternyata pola kerja yang salah di cabang ini adalah ini. Jadi memang rentetan sistematis yang diambil saya gitu ya, termasuk mungkin yang lain juga sama. Jadi kita pasti rentet masalah itu dari datanya dulu. Begitu datanya udah valid, baru kita ngeliat ke analisa mulai dari pola kerjanya juga sampai akhirnya kerentetan masalah pola kerja, disiplinnya tim kita. Kan kita juga memang masuk setiap jam 8:30 pagi, tapi di jam 8 pagi kita udah mulai briefing. Dari orang yang ternyata memang secara skill bagus, secara pencapaian baik, tapi ada yang disipliner, ada yang disiplin tapi secara pencapaian gak bagus. Nah itu kan treatmentnya juga beda-beda. Jadi sistematisnya seperti apa ya kalau yang saya jalani sih, jadi kita harus berdasarkan data bukan berdasarkan asumsi. Itu sih paling kalau versi saya. Ya, jadi untuk langkah-langkah sistematis dan juga kayak identifikasi dan analisis masalah itu memang sangat penting ya untuk langkah dalam problem solving tersebut. Dan juga memang dari hal-hal tersebut seperti dua langkah tersebut, misalkan kita mulai mengidentifikasi dan analisis apa yang menjadi dasar masalah tersebut, itu dapat kita menemukan masalah intinya begitu ya. Apakah evaluasi dari penerapan solusi itu sangat penting dalam menjalankan problem solving? Kalau di kita tuh ada istilahnya 3 nih, mulai dari kontrol dan monitoring ya, atas apa yang sudah ditemukan. Kalau kita udah menemukan masalahnya nih, kita punya solusi A. Kita terhadap solusi itu kita harus kontrol dan monitoring. Kita kontrol proses pekerjaannya seperti apa, udah sesuai nggak apa yang kita harapkan gitu. Di monitoring, di kontrol. Terus kalau pun misalkan ada yang masih melenceng dari apa yang solusi yang kita tetapin, kita udah tetapin solusi ini, kita kontrol, kita monitoring, ternyata ada orang yang nggak mau ngejalanin itu. Jadi sebelum dievaluasi pasti kita ada yang namanya counseling dulu. Kalau di kita tuh pasti ngadain counseling dulu, kita panggil satu persatu, ada kendala apa nih di lapangan, kenapa kamu nggak ngejalanin A, kenapa kamu nggak ngejalanin B. Setelah kontrol, monitoring, counselingnya dijalanin, baru evaluasinya. Ketika semuanya sudah berjalan, dievaluasi ternyata masih ada yang salah, berarti kita harus nyari solusi yang lain. Tapi kalau misalkan memang ternyata apa yang sudah dijalankan
ketika evaluasi memang hasilnya udah ada, ya berarti solusi yang kita kemarin dapat itu udah tepat. Gitu sih. Jadi kalau di kita tuh ada 3 fungsi itu, kontrol dan monitoringnya kita jaga. Terus yang keduanya terkait dengan tadi saya bilang tuh konselingnya dulu kita panggil nih, kenapa kamu mau ngejalanin, kalau ada yang nggak ngejalanin. Kalau sudah dijalankan, kita konsol juga, kamu sudah menjalankan semuanya, hasilnya apa, ada kendala lagi nggak di lapangan tentang apa yang kamu jalanin kemarin itu. Ketika sudah dijalanin, baru kita evaluasi secara menyeluruh. Kita bisa, kalau saya sih biasanya panggil satu persatu orang yang ada kendala apa secara pencapaian kurang baik, dan membandingkan, termasuk yang baik itu saya pasti panggil juga. Kadang saya suka nanya, kamu kok bisa sih kamu pencapaiannya 100% gitu kan, apa sih yang kamu jalanin. Nanti saya kok kamu misalkan si B kok kamu nggak bisa, kok kamu nggak capek 100%, apa sih yang kamu jalanin. Oh ternyata nanti ada perbedaan kan. That's all our interview video. We would like to express our sincere gratitude to Dr. Lia Novita MPD, our lecturer for English for Office and Administration course, for his guidance and support throughout this project. We would also like to extend our heartfelt thanks to Institut Pendidikan Indonesia Garut and WOM Finance Garut branch for providing us the opportunity and support to conduct this interview. Thank you for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, now we will share our impression and messages regarding to this project. Our impression is this interview project with the company was a valuable and meaningful experiences. We gained a better understanding of a workplace, company culture, and the importance of communication and problem-solving skills in a professional environment. Okay, and the message from our group is we hope similar interview projects will continue to be organized because they help students prepare for the world of work. We would also like to thank the company for their time, hospitality, and valuable insight. See you.